Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, selamat datang di channel Misteri Malam. Malam ini saya akan membawakan cerita kisah mengerikan, Misteri Pabrik Tua zaman Belanda. Bayangkan di malam yang sunyi di pabrik tua, tiba-tiba wajah wanita dengan tatapan kosong dan senyuman mengerikan tiba-tiba muncul tepat di depan mukanya. Hanya beberapa sentimeter dari wajahnya sendiri. Matanya pucat menatap tajam, dan tawa yang terdengar seperti bisikan angin malam. Terdengar sangat keras, mengerikan. Suara tertawa itu begitu nyaring, namun memenuhi kepala Juan, seakan berasal dari dalam pikirannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lanjut saja ke ceritanya. Pada pagi itu, Juan duduk di beranda kosnya, menatap kosong ke arah jalanan yang mulai ramai dengan aktivitas orang yang berlalu lalang. Di tangannya, ia memegang secangkir kopi yang masih mengepul asap tipis, tetapi rasanya pahit, entah karena kopi yang terlalu kuat, atau karena pikirannya yang terhanyut pada cerita Irgi dari malam. Biasanya, ia cukup santai jika mendapatkan shift malam, tetapi kali ini berbeda. Cerita tentang wanita bergaun putih yang ditemui Irgi di pabrik telah mengubah pandangannya akan malam yang panjang di tempat kerja. Ia mengangkat kopinya, menyeruput sedikit. Rasa pahit itu mengalir di tenggorokannya, tapi tak cukup untuk mengusir kecemasan yang mulai menggerogoti pikirannya. Pagi ini, langit kota besar tampak lebih mendung dari biasanya, dan suasana seperti ini menambah kesan suram di kepalanya. Juan menatap ke cangkir kopinya sambil mengingat kembali cara Irgi menceritakan sosok wanita itu. Gaun putih panjang, rambut yang tergeralai, kulit pucat, dan senyuman dingin. Bahkan saat Irgi bicara, seolah-olah sosok itu benar-benar muncul lagi di hadapannya. Juan masih bisa membayangkan ekspresi wajah Irgi yang kala itu tegang, seperti mengalami lagi pertemuan dengan sosok menakutkan tersebut. Kenapa harus ada shift malam sih? Gumamnya Juan pelan sambil memikirkan jalan keluar, tapi setidaknya ia tersadar bahwa malam nanti ia tidak punya pilihan lain. Mendapat giliran shift malam di pabrik tua itu adalah bagian dari pekerjaannya, dan ia tak mungkin menghindarinya. Meskipun hati kecilnya mulai mendesak untuk membatalkan, rasa tanggung jawabnya jauh lebih besar. Lagi pula, sejujurnya ia tidak ingin terlihat penakut di mata rekan-rekannya. Pikiran Juan kembali membara. Ia mulai membayangkan lorong-lorong gelap pabrik itu, mesin-mesin tua yang berderak dalam kegelapan, dan bayangan besar dari alat-alat besar yang berserakan di sana. Meski sudah terbiasa dengan suasana itu, ia pun sadar cerita Irgi telah mengubah semuanya. Sekarang setiap sudut gelap seolah menyimpan misteri. Setiap suara berbisik layaknya ada sesuatu yang mengintai. Juan pun berharap ketakutannya bisa ia kendalikan. Paling cuma cerita orang aja, katanya mencoba meyakinkan diri, tapi dalam hati ia tahu malam nanti mungkin akan lebih mencekam dari biasanya. Dan ketika matahari semakin tinggi, Juan berusaha mengalihkan pikirannya dari cerita tersebut. Namun, sesekali gambaran wanita itu bergaun putih muncul kembali di benaknya hingga siang tiba. Ia pun masih merasakan kegelisahan itu, seperti sebuah peringatan halus yang berbisik di hatinya bahwa ada sesuatu yang akan terjadi malam ini. Juan pun menghela nafas panjang, memandang ponselnya yang sepi tanpa balasan dari Irgi. Ia mencoba beberapa kali menghubunginya, berharap mendapat kabar dari temannya yang masih biasanya selalu standby menjawab pesan. Dalam hati, ia merasa sedikit lega kalau Irgi nanti akan berangkat shift bersama.
mengingat cerita yang diceritakan semalam sudah membuatnya was-was. Namun, tanpa kabar dari Irgi, kegelisahan Juan justru semakin memburuk. Sejenak ia termenung lalu mulai barang-barang yang diperlukan, jaket tebal, senter kecil yang ia taruh di saku celananya, dan buku catatan tugas yang harus ia periksa nanti. Saat semua siap, Juan memandangi kamarnya yang sepi. Bayangan masa kecilnya ketika ia kerap merasa takut sendirian di rumah muncul kembali. Rasa cemas ini bukan hal baru baginya. Sejak kecil ia memang selalu merasa ada yang mengawasi saat ia sendirian dalam kegelapan, meski tidak ada siapapun di sana. Dan kini pengalaman traumatis masa lalu itu terasa hadir kembali, merayap masuk ke dalam perasaannya. Dia pun meraih ponsel dan mencoba menghubungi Irgi sekali lagi, tapi tetap tidak ada jawabannya. Perasaan kosong ini semakin besar, membuatnya bertanya-tanya apakah malam ini ia benar-benar harus menghadapi semuanya sendirian dengan berat hati. Ia akhirnya mengunci pintu kamar kosnya, berusaha menenangkan diri, lalu berjalan menuju pabrik dengan jantung yang berdebar kencang. Juan melirik jam tangannya sebelum menyalakan motor kesayangannya, memastikan waktu tidak terlalu larut. Pukul 18.30. Saat langit sudah mulai gelap dengan gerimis kecil yang mulai turun, Juan melaju keluar dari area kosnya. Angin malam yang lembab membawa aroma hujan tipis, menambah suasana dingin yang merasuk hingga ke kulit. Sementara lampu-lampu jalan menerangi perjalanan, suasana sepi di sekitar justru membuatnya merasa sedikit lebih tenang, seakan memberi jeda dari kecemasan yang membayangi pikirannya sejak pagi. Ia memacu motornya dengan kecepatan sedang, menikmati momen singgah di jalanan yang tenang. Sesekali kendaraan lain melintas, namun jumlahnya tak banyak, sekedar 1-2 mobil atau motor. Gerimis tipis membuat jalanan terasa damai. Di tengah hiruk-pikuk pikirannya tentang shift malam di pabrik tua itu. Meski begitu, perasaan cemas tetap bertahan dalam hatinya, tak benar-benar hilang. Sekitar 15 menit kemudian, Juan di gerbang besar pabrik. Pukul 18.46. Ia memarkirkan motornya di tempat yang sudah biasa ia gunakan. Sebuah senyuman kecil terbit di wajahnya saat melihat sosok Pak Burhan. Sebuah senyuman kecil terbit dari wajah saat melihat sosok Pak Burhan, satpam tua yang bertugas di pos jaga malam. Sosok Pak Burhan sudah seperti bapak-bapak sendiri bagi sebagian pekerja di pabrik. Selalu ramah dan menenangkan, terutama bagi Juan yang sering berangkat dengan hati tidak tenang. Pak Burhan tersenyum menyapa. Juan, shift malam lagi ya? Udah biasa ini kamu, ujarnya sambil tertawa kecil, seakan tahu bahwa shift malam bukan hal yang mudah bagi Juan. Juan pun mencoba tersenyum, meski sedikit dipaksa. Iya Pak, mau nggak mau harus tetap jalan. Si Irgi nggak kelihatan dari tadi Pak. Pak Burhan menggeleng pelan. Gak tahu juga, biasanya sudah datang duluan, katanya lalu memperhatikan Juan sejenak. Kamu aman kan Juan? Jangan terlalu tegang, nanti malah bikin enggak tenang sendirian. Juan tertawa tipis, meskipun dalam hatinya ia masih merasa sedikit was-was. Ia mengucapkan terima kasih pada Pak Burhan, lalu melangkah ke dalam pabrik, melewati lorong panjang menuju gudang di mana ia akan bertugas.
Suara langkahnya yang bergema di lorong terasa sepi, ditemani hanya suara gerimis kecil di luar jendela yang mulai menipis. Setiap kali melewati ruang mesin tua yang tak lagi digunakan, bulu kuduknya sedikit meremang. Ia pun merinding sendirian di sana. Ketika ia sampai di depan gudang, ia kembali mengecek ponselnya untuk memastikan tak ada kabar dari Irgi. Tapi layar tetap sepi, hanya memberitahu dari media sosial dan pesan dari grup keluarga. Juan membuka pintu gudang, memasuki ruangan yang disinari lampu kuning temaram. Malam ini, ia harus menghadapi semua sendiri, dan meski berusaha sekuat tenaga untuk tidak berpengaruh, bayangan tentang cerita yang dibagikan Irgi kemarin masih merekat erat dalam pikirannya, membuat suasana terasa semakin mencekam. Juan mulai mencatat barang-barangnya yang baru saja masuk ke gudang, satu persatu dengan tangan yang agak gemetar. Dentingan jam dinding di ruang itu berdetak pelan, menambah kesan sunyi yang hampir membuatnya tak nyaman. Suara mesin pabrik dari kejauhan terdengar samar. Namun di sini, di dalam gudang yang luas, hanya ada Juan dan catatannya. Tiba-tiba, di tengah kesunyian itu, ia merasakan sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Sebuah tiupan dingin halus, namun jelas terasa, mengusik telinganya dari arah kanan. Sensasi dingin itu menelusup hingga ke lehernya, membuatnya ia kembali merinding sendiri. Dengan nafas tertahan, Juan refleks menoleh, matanya berkeliling mencari sumber tiupan tersebut. Namun, tak ada siapapun di sana, hanya bayangan tumpukan barang dan rak-rak kosong yang membalas tatapannya. Ia menatap lorong gelap yang membentang di antara rak-rak itu, mencoba mencari sesuatu, tapi semuanya kosong. Hanya ia sendirian. Mungkin hanya angin, gumamnya berusaha meyakinkan dirinya. Namun hatinya tahu bahwa itu bukan hanya sekedar angin. Tidak ada jendela yang terbuka di ruangan itu, dan tidak ada alasan untuk adanya tiupan udara sedingin itu. Perasaan takut mulai merambat menyelimuti pikirannya. Dengan tangan yang gemetar, ia kembali ke catatannya, mencoba untuk fokus. Tetapi kejadian itu terus tergiang dalam benaknya. Di tengah ketakutannya, ia mulai bertanya-tanya, apakah sosok yang diceritakan Irgi benar hanya sebuah kisah, atau mungkinkah ia baru saja disentuh oleh sesuatu yang tak terlihat. Juan yang semakin gelisah akhirnya memutuskan untuk keluar dari gedung. Suasana yang mencekam di dalam ruangan itu membuatnya ingin menghirup udara segar. Berharap rasa takutnya bisa sedikit mereda, ia berjalan cepat melewati lorong-lorong menuju pintu keluar, sampai akhirnya tiba di luar pabrik, tepat di area di mana ada sebuah warung kopi kecil. Warung itu milik seorang warga yang sengaja buka setiap malam untuk pekerja shift malam, dan juga untuk para satpam yang bertugas dan warga sekitar. Ia mendekati warung yang hanya diterangi oleh lampu redup di sudut bangunan. Pak Burhan, satpam yang sebelumnya menyapa di gerbang, tampak duduk di sana sambil menyeruput kopi panasnya. Saat melihat Juan datang, Pak Burhan langsung menyadari kegelisahan di wajahnya. "Kenapa Juan?" kata. "Kok kayaknya pucat gitu?" tanya Pak Burhan sambil menurunkan gelas kopinya. Juan tersenyum kejut dan duduk di bangku kayu, kemudian memesan kopi kepada pemilik warung. "Iya Pak,
Saya ngerasa aneh aja di gudang tadi, kayak ada yang tiup telinga saya. Tapi waktu saya lihat, gak ada siapa-siapa tuh. Dengan perasaan yang mulai tenang setelah obrolan bersama Pak Burhan dan secangkir kopi panas, Juan akhirnya memberanikan diri kembali masuk ke dalam pabrik. Suasana malam semakin sunyi dan hanya suara langkah kaki yang menggema di lorong panjang. Namun, begitu mendekati area WC, dekat WC, suasana mencekam perlahan meliputi ruangan. Saat ia melangkah lebih dekat, entah mengapa ada perasaan aneh yang mulai merayap dirinya. Bulu kuduknya kembali berdiri, seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Tanpa sadar, matanya menangkap sosok bayangan di sudut lorong, tepat di dekat pintu WC. Jantung Juan berdebar kencang saat ia melihat sosok wanita berdiri dengan gaun putih yang lusuh. Sosok yang serupa dengan cerita mengerikan Irgi semalam. Namun kali ini, wanita itu tampak berbeda, lebih mengerikan. Rambutnya terurai kusut menutupi sebagian wajahnya, dan gaunnya berlumuran darah yang tampak basah. Wajahnya pucat muncul dari balik rambutnya, dengan mata yang seakan kosong memandang jauh. Darah segar menetes dari kepala dan tubuhnya, menciptakan genangan kecil di lantai. Saat Juan mencoba menelan ludah dan mengalihkan pandangan, sosok itu tiba-tiba lenyap, seakan menguap di udara tanpa suara. Ia mengerjapkan matanya, berusaha memastikan apa yang baru saja dilihatnya. Ketika Juan mencoba menenangkan diri dan mengumpulkan keberanian untuk kembali menuju gudang, ia perlahan menoleh ke belakang, memastikan bahwa area dekat WC tadi benar-benar kosong. Namun, begitu ia mengalihkan wajahnya, sesuatu yang tidak ia duga terjadi. Wajah wanita itu dengan tatapan kosong dan senyuman mengerikan tiba-tiba muncul tepat di depan mukanya, hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Mata pucatnya menatap tajam, dan tawa yang terdengar seperti bisikan angin malam terdengar pelan tapi mengerikan. Suara tawa itu begitu pelan, namun memenuhi kepala Juan seakan berasal dari dalam pikirannya. Kengerian langsung menyerbu seluruh tubuhnya. Tanpa pikir panjang, ia berteriak kecil dan mundur secepat mungkin. Tak peduli kopi yang tadi ia pegang tumpah dan mengotori tangannya. Ia hanya tahu satu hal, yang harus pergi dari sana sekarang juga. Dengan panik, Juan berlari secepat mungkin menuju gudang. Langkahnya tergesa-gesa dan napasnya terengah-engah. Kopi yang tadinya panas tumpah di tangannya terasa pedih. Namun rasa takut yang menyelimuti membuatnya tak peduli. Bayangan, tawa seram dan tatapan dingin wanita itu terus menghantui benaknya, seolah itu mengajarnya di sepanjang lorong pabrik yang terasa semakin gelap dan menyeramkan. Cerita tamat. Lanjut atau tidak? Terima kasih.